bahwa Kristus adalah batu karang yang teguh. Sementara kita lihat bagaimana kamu kan juga Katolik ya, orang-orang yang percaya dengan bapak-bapak gereja di mana Santo Cyprianus dari Kartago pun memang tidak meragukan bahwa Petrus sebenarnya atau para rasul sebenarnya juga mempunyai kuasa yang sama. Tetapi Tuhan Yesus telah menunjuk satu uskup di mana satu katedra itu berada. Maka seperti bagaimana Santo Ignatius dari Antioquia yang mengatakan bahwa di mana ada gereja Katolik di situ ada Yesus Kristus, seperti bagaimana di mana ada uskup di situ ada jemaat. Maka ketika Cyprianus dari Kartago mengutip Matius 16 ayat 18, dia mengatakan keutamaan Petrus adalah berbicara mengenai katedra yang Tuhan Yesus telah tunjuk kepada satu orang, yaitu Petrus. Gitu. Maka ketika dalam implementasinya, ketika para rasul sedang bersidang, di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 1, ketika ada orang Farisi mempertanyakan tentang orang-orang non-Yahudi yang menjadi percaya dan harus disunat, maka ketika para rasul bersidang, sidang dilaksanakan di Yerusalem, yang pada saat itu patriark lokal, pemimpin lokal pada saat itu adalah Rasul Yakobus, yang memimpin gereja lokal di sana, menjadi tuan rumah, konsili apostolik, sidang apostolik. Maka Kisah Para Rasul 15 ayat 7, Petrus berkata bahwa kamu tahu bahwa sejak semula Allah telah memilih aku dari antara kamu supaya dengan mulutku pemberitaan Injil dapat disampaikan. Itulah mengapa keutamaan Petrus sangat bisa kita temukan dalam Alkitab, baik dari data dari Alkitab, dari ayat-ayat, maupun dari patristik, dari data dari Bapak Gereja seperti Santo Cyprianus dari Kartago, Santo Irenaeus yang menuliskan surat atau yang kita kenal dengan Adversus Heresis, Against Heresis. Kalau Santo Cyprianus dari Kartago itu dia menuliskan surat saya lupa. Ya itulah pokoknya ya, mengenai Extra Ecclesiam Nulla Salus itu Santo Cyprianus dari Kartago. Kemudian juga Santo Eusebius, uskup dari Caesarea, itu menuliskan dokumen Ecclesia Historica atau The History of Church. Itu Eusebius juga akan mendegaskan tentang bagaimana Roma sebagai tempat martirnya Petrus dan Paulus, begitu, untuk menunjukkan suksesi dari Vatikan, dari gereja Roma. Itulah suksesinya Rasul Petrus yang adalah paus pertama, gitu ya. Seperti itu. Oke Bang, ini ada satu lagi nih yang masih kayak ngejanggal, bukan ngejanggal dalam arti apa ya, kan kalau kita Katolik ini kan universalnya kayak sangat luas gitu kan. Bahkan kenapa kalau yang di gereja yang Katolik Timur tuh pakai rotinya roti yang beragi, sedangkan kalau kita kan roti hosti yang bulat itu kan. Nah, mengenai hosti tidak beragi dan beragi sudah selesai di Konsili Florence, dan itu sah. Mau pakai roti tidak beragi atau roti beragi, Gereja Timur memakai roti beragi, ya, roti beragi, ya, makanya disobek-sobek karena roti beragi gitu kan. Kalau roti tidak beragi itu hosti kita yang pipih, dan itu sudah selesai dalam Konsili Florence. Tidak permasalahan. Kalau misalkan nanti kedepannya saya juga berharap ada Ritus Timur di Indonesia misalkan diperkenankan untuk mereka berkarya, tapi kan kita lihat bahwa di Ritus Timur seperti gereja Ukraina itu kan mereka lagi agak konflik ya, lagi agak ribet juga, kayaknya agak mustahil untuk dalam waktu dekat ini ada mereka bisa berkarya. Kita melihat situasi politik juga dan seterusnya. Tapi kita berharap semoga kedepannya ada Ritus Timur supaya kita juga bisa mengenal kekayaan gereja, bahwa gereja Katolik tidak hanya satu ritus. Ya, gereja Katolik memang pusatnya di Roma. Ritusnya Latin yang terkenal, tetapi juga bersamaan dengan ritus Latin ada 23 ritus Timur yang dalam komuni atau in communion with the Pope Francis dengan gereja Katolik Roma. Ya, untuk menunjukkan bahwa universalitas dalam gereja Katolik itu benar-benar teruji. Jadi sekali lagi, dengan adanya penggunaan roti beragi dan roti tidak beragi, esensinya adalah keduanya sama-sama memahami transubstansiasi, sejauh bagaimana memahami itu adalah sungguh tubuh, darah, jiwa, dan keilahian dari Kristus yang ada di situ. Begitu. Dan menerimanya dalam keadaan hormat. Jadi sekali lagi, kalau memang pada saatnya nanti Ritus Timur datang ke Indonesia dan berkarya dan ada gerejanya, ya silahkan terima, nggak jadi masalah. Karena itu tidak pembahasan. Sekali lagi udah selesai. Udah selesai pembahasan ini di Konsili Florence gitu. Berarti kita bisa satu komuni lah gitu menerima. Iyalah, orang in communion kok mereka. Ritus Timur kan in communion dengan gereja dengan Paus Fransiskus, nggak jadi masalah. Ya. Terus Bang, katanya kalau inconvenient kok. Ya, kata tahun 25 jadi uniat ya atau gimana? Jadi Paskah bersama dengan Gereja Ortodoks Ekumenikal Patriark, yes.
Oh, nggak jadi Mm-mm. apa UNYAT gitu. Apa? Tapi kalau dari berita-berita yang dibaca UNYAT UNYAT, cuman aku nggak tahu antara UNYAT atau iya. Uniat itu kan sebutan ejekan dari orang-orang yang anti ekumenisme seperti Gereja Ortodoks Indonesia di bawah bimbingan dari Romo Daniel Biantoro yang anti dengan ekumenisme. Sebenarnya berbicara mengenai uniat atau tidak, ya memang bahkan Kristus sendiri menghendaki supaya kita menjadi uniat, Iya benar. bersatu. Yohanes 17 ayat 21 itu kan ut omnes unum sin, supaya mereka menjadi satu. Bagaimana mungkin Anda mengikuti Kristus tapi Anda menyangkali penyatuan, persatuan, ekumenisme. Dengan dalil katanya nanti kita sesat. Siapa yang berhak untuk menghakimi ketika sudah mereka akui apa yang salah dan apa yang benar? Artinya ketika sudah berbicara persatuan, itu juga sudah berbicarakan selama ini ada permasalahan seperti contoh bagaimana gereja pada saat itu dengan kesalahannya salah paham dengan konsep monofisit, diofisit, miafisit, kan gitu. Dengan gereja Koptik itu kan dibahas. Sebelumnya sampai akhirnya pada akhirnya gereja Koptik dan gereja Katolik saling dua belah pihak mengakui baptisan satu sama lain setelah berapa panjang sejarah di mana gereja Katolik dan gereja Koptik pada saat itu belum menerima validasi baptisan masing-masing. Gitu. Itu kan artinya ada bentuk buah dari diskusi panjang lebar yang berbicara mengenai perbedaan, berbicara mengenai kesalahpahaman gitu. Dan itu kita bersyukur bahwa berkat tuntunan Roh Kudus permasalahan-permasalahan itu selesai, ada jalan keluar, ada solusi. Oh iya, ternyata kita salah paham. Oh iya, ternyata dulu saya terlalu egois. Oh iya, ternyata dulu saya terlalu skeptis. Ternyata dulu saya terlalu apatis dan seterusnya. Dan puji Tuhan, gereja terus mengarah kepada persatuan, di mana seperti yang Kristus nyatakan dalam Yohanes 17 ayat 21. Gitu. Ya, betul. Ada kalanya beda bahasa tapi sama yang dimaksud, seperti contohnya kasus yang sering yang dibahas klausa filioque, masalah filioque. Filioque itu kan bahasa semantik, permasalahan semantik. Hanya masalah bahasa, di mana di dalam tradisi Latin kenapa harus ada filioque? Karena pada saat itu untuk menekan semi-arianisme dan juga pemahaman yang pada saat itu menjadi permasalahan yang cukup besar jikalau tidak dihadapi dengan klausa filioque. Jadi sekali lagi belajar dengan sejarah gereja, saya bersyukur bahwa dengan iman yang sekarang, dengan adanya ungkapan dari Santo, siapa jadi saya lupa, dari Santerbury, yang mengungkapkan fides quaerens intellectum, iman yang mencari pemahaman, di mana saya harus kritis dengan iman saya dengan ajaran Katolik itu, beragama ini. Jadi sekali lagi berbicara mengenai perbedaan itu sudah selesai solusinya. Sekarang kita berbicara mengenai persatuan, berbicara mengenai ekumenisme, berbicara mengenai bagaimana pada akhirnya kita satu bahtera. Karena sebagaimana ketika berbicara mengenai bahtera yang Allah persiapkan pada zaman Nuh, hanya ada satu bahtera, begitu juga dengan gereja yang seperti ada lagunya, gereja bagai bahtera, di mana kita akan menjadi satu bahtera sekali lagi. Benar, Ya, dan untuk selama-lamanya. Gitu. Oke, terima kasih Bang. Mungkin ini jadi salah satu pelajaran atau katekis ya bagi kita semua ya. Kayak aku kan bagi yang Ya, awam amin. ini kan Pelajaran bagi nggak kita tahu yang semua. apa-apa gitu. Nah banyak yang ngejudge aku ini kayak gini. Nggak mungkin dari yang gini segala macam. Sabar. Jangan menghakimi ya teman-teman ya. Kalau menghakimi itu nanti kita berbeda jadi kita tidak menerima atau tidak mengimani Kristus, karena Kristus mengajarkan jangan mudah menghakimi dan jangan menghakimi bahkan ya gitu. Oke, makasih ya Bang Jo. Terima kasih juga bro, Tuhan berkati. Shalom, Oke. salve. Ya, jadi teman-teman gini ya, untuk teman-teman Katolik juga jangan terlalu keras dengan teman-teman Protestan yang ada di room saya. Karena yang ada di room saya teman-teman Protestannya, puji Tuhan, mereka tidak benci. Kita gini, jangan juga salah paham dengan omongan saya. Jangan pikir, oh berarti kalau misalnya ada Protestan yang benci, Katolik juga balas benci. Oh begitu ya, gitu. Enggak. Maksud saya begini, belajar untuk memberikan feedback yang sama. Bahkan tanpa mengharapkan feedback, tunjukkanlah sebagai ajaran Kristus yang sejati. Kalau kalian memahami gereja Katolik sebagai gereja yang benar, tunjukkanlah kalian menunjukkan kasih yang lebih mengutamakan. Paham nggak? Seperti bagaimana kemarin beberapa waktu lalu, ada orang sok-sokan mau doxing saya. Takut kan? Takut kan? Ganti foto. Ya, coba itu kalau foto orang lain nggak terima, ngelapor dia, mampus kena. Makanya saya sengaja naikin dia. Sok-sokan mau ngedoxing, ya kan? Betul nggak? Saya bilang kan,
Beruntung saya di gereja Katolik nggak diajarkan untuk menghakimi, nggak diajarkan itu akhirnya orang akan menjadi terenyuh. Bagaimana teman-teman mau merangkul orang di luar dari gereja Katolik kalau teman-teman sudah menunjukkan agresif? Ya. Prinsip gereja ekstra Ecclesia Nulla Salus itu agresif untuk masalah prinsip bahwa memang di luar gereja tidak ada keselamatan. Tetapi untuk pastoral, untuk mengajak mereka, kita tidak bisa lagi mempertahankan cara agresif sejauh bagaimana zaman sudah berkembang. Banyak orang yang tidak terbiasa dengan cara kekerasan. Itu beda dengan zaman dulu ya, masih tahan banting orang-orang. Beda, kita memang ya mau nggak mau merendahkan hati. Sama seperti bagaimana kita juga memahami bagaimana kasih Kristus itu kan, ya kita harus terbiasa untuk itu. Ya, jadi kita harus merendahkan hati, kita harus mengalahkan ego pribadi, kita harus juga bisa mencerminkan Kristus yang sejati, kita juga harus bisa menjadi terang dan garam dunia. Gitu, ya. Jadi untuk di room ini kita harus saling mengasihi apalagi sesama Kristen. Di luar dari sesama Kristen juga harus, tapi saya balikan kepada kehendak bebas pribadi masing-masing teman-teman. Cuman ada moderator yang akan nge-mute kalian. Ya, nge-mute kalian, itu kalian yang protes sama mereka. Ya seperti itu. Oke, kita lanjut atau gimana nih? Saya udah agak ngantuk. Karena saya hari ini bangun jam 6, saya produktif sekali hari Minggu nih. Bangun jam 6, saya lari, mandi, misa, jam 11, pulang selesai jam 1, habis itu hujan jam 2, jam 3, se-live jam 3, jam setengah 4 sampai dengan sekarang. Sampai sebelumnya di report. Saya lanjut apa enggak nih? Saya agak capek nih. Ngantuk, pusing. Ngeluh mulu Joseph, ya beginilah manusia. Mana tadi yang minta naik-naik siapa ya? Yang minta naik siapa ya? Yang minta naik siapa ya tadi ya? Yang katanya udah request dalam siapa ya? Rian. Oh, Keisa. Oh. Salam Joseph, sehat-sehat terus ya. Terima kasih. Tuhan berkati. Teman-teman juga sehat selalu. Jaga kesehatan. Semangat selalu. Shalom. Halo Kak, mau tanya Kak. Oh iya, shalom. Silakan. Shalom. Jadi saya kan memang dari Protestan Kak. Mau tanya, apakah kalau surganya tentang punyanya orang Kristen Protestan sama surganya orang Katolik itu sama atau beda ya Kak? Surga itu hanya satu, nggak bisa surga milik ini di kafling-kafling ada. Maksudnya kayak apakah nanti yang Protestan seperti harus digodok dulu atau bagaimana begitu? Digodok dalam artian apa tuh maksudnya? Kayak perlu dilakukan dibersihin dulu kayak di purgatori begitu Kak? Atau ya. Surga, jadi gini, sejatinya memang percaya atau tidak percaya dengan purgatori itu ada. Sama seperti bagaimana mereka yang menolak keilahian Yesus tetap ilahi dari sananya. Nah gini, konsekuensi logisnya adalah Anda harus terima dengan surga seperti keadaan Saracen di mana mereka bebas berbuat Aduh, bahaya nih Joseph, tepi jurang. Tapi saya bilang Saracen ya, mungkin mereka nggak ngerti. Ya, surga seperti mereka itu adalah surga yang tidak mencerminkan kekudusan. Tidak jelas, absurd ya. Berbicara mengenai purgatori adalah surga yang tertunda di mana orang-orang yang tertunda bertemu dengan Allah karena memang bertemu dengan Allah harus dalam keadaan kudus. Tidak mungkin ketika di dunia kita berusaha untuk hidup kudus, di surga kita sebebas-bebasnya ketika kita juga masih ada noda. Karena kita tahu di surga itu adalah tempat yang kudus, bukan begitu kisah. Dan tidak mungkin kita di neraka karena di neraka sudah tidak ada waktu untuk membersihkan dan menyucikan, memurnikan, tidak ada. Hanya ada disebut dengan purgatori, dan purgatori beda dengan neraka. Dan jangan menyamakan dengan konsep Saracen. Saya sering lihat orang-orang oknum-oknum anti Katolik yang mengaku sebagai Kristen sok tahu dengan ajaran Saracen menyamakan, oh sama seperti Saracen dong, mereka juga dicuci dulu di ini bukan neraka dan tidak ada iblis di dalamnya. Nggak ada iblis menyiksa-nyiksa, nggak ada. Jangan kau sok tahu, jangan kau sok. Inilah di mereka ada tingkatan neraka itu sampai 7 tingkatan, surga juga ada 7 tingkatan, di kita nggak ada. Api purgatori ada 7 tingkatan, nggak ada. Dan sekali lagi, orang yang sudah masuk purgatori, mereka akan masuk dalam surga. Mereka dimurnikan. Purgatori adalah suatu keadaan di mana orang meninggal dalam keadaan rahmat dengan Allah, tetapi masih ada dosa yang harus disucikan. Karena mengenai itu Yesus sudah pernah bilang,
Ketika berbicara mengenai dosa menghujat Roh Kudus, Yesus menggunakan kalimat di dunia ini tidak, di dunia yang akan datang pun tidak. Mengerti nggak kalimat yang digunakan oleh Tuhan Yesus? Jadi ada dosa yang bisa diampuni di dunia yang akan datang. Dan itu bukanlah di neraka. Karena neraka adalah tempat yang kekal bagi orang-orang yang binasa dalam dosanya karena tidak mau menerima rahmat dari Allah. Itu simpel. Karena kita tahu neraka tidak ada lagi kesempatan orang untuk meminta pengampunan. Hanya ada di keadaan. Dan itu juga bukanlah surga. Karena orang yang sudah di surga bukanlah orang yang masih ada dosanya. Karena di surga adalah keadaan sempurna. Sesuai dengan Matius 5 ayat 38. Sempurnalah kamu sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ketika dikatakan Bapa yang di surga adalah sempurna, masa surga yang adalah keadaan kita bertemu dengan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di surga tidak sempurna? Harus sempurna. Yesus mengajarkan harus sempurna. Berarti ketika meninggal, apakah Anda bisa menjamin Anda sempurna? Nggak bisa. Benar nggak? Harus terima itu. Anda bisa jamin selama hidup di dunia Anda sempurna? Coba, ada yang berani angkat tangan? Ada yang berani di kolom komentar berani? Saya bisa menjamin nanti kalau di surga saya ketika saya meninggal saya pasti sempurna. Ada. Siapa tahu nanti sebelum kamu detik-detik kamu meninggal, kan ada yang tahu. Detik kamu meninggal kamu misalkan dalam keadaan kamu sedang berbohong, itu termasuk dosa. Itu termasuk dosa. Ya, nggak bisa. Mister Lebay, dari mana parameternya kamu bisa meyakini bahwa kamu dalam keadaan meninggal nanti sempurna? Kalau kamu tidak bisa di-invite, bisa diuji. Gitu ya, Bro Keisha, jadi semoga paham. Oke, Ada lagi thank you Kak. Udah itu aja sih Kak. Oke. Makasih ya, Thank you Tuhan ya. Yesus. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jadi seperti itu ya. Iya, betul nih, ini nih, Mas Toto ini. Nih. baru satu gigitan, nah itu. Sedikit ada sih, tapi efeknya kan gede, Mas Toto. Ya, jadi jangan bilang sedikit dosanya, mungkin makan yang dikit ya, bukan dosanya. Makanya dikit gitu. Nah, berbicara mengenai ini ya ini gitu. Kelihatannya memang sepele, cuma makan doang. Diusir. Nah, ini kan bukti. Ya. Gitu. Dosa dari yang tidak, sesuatu yang bahkan sekecil apapun itu dosa. Ada dosa ringan dan dosa berat. Gitu ya. Dalam 1 Yohanes dikatakan ada dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut. Jadi gitu ya. Salam bolo-bolo. Ya, dari Islam atau dari Kristen, bro? Kalau saat ini KTP saya masih Islam, cuman memang secara pengalaman rohani saya sudah berpindah ya ke Katolik, Bang Yosep. Oke, silakan bro. Ya. Tadi kan pembahasan terkait surga dan neraka ya. Saya baru ngikutin sih. Nah, pengalaman rohani saya ketika 2019 ketika saya pas COVID lah. Saya itu sempat ya antara sadar nggak sadar ya. Saya tuh tiba-tiba masuk ke salah satu di tengah malam ya. Saya masuk ke salah satu tempat yang saya nggak tahu apa gitu ya. Saya melihat ada 2 malaikat ya. Itu tinggi besar, hampir satu gedung lah. Itu pengalaman rohani saya. Sehingga saya ditampakkan api yang membara-bara. Kemudian saya disampaikan ketika saya mau terbangun, disampaikan di telinga saya sebelah kanan tuh berkata, carilah Tuhan. Nah, carilah Tuhan. Di situ saya sempat lama ya, saya masih bimbang, saya sempat sholat Jumat segala macam. Tapi ketika saya dalam pencarian Tuhan, saya melihat bahwa kok saya ketika ibadah ada yang keras seperti itu dan meledak-ledak ya. Jadi saya mikir ini bukan Tuhan. Kemudian saya sempat ibadah di salah satu gereja juga di Pondok Indah. Saya ibadah, tapi saya tidak melihat kehadiran Tuhan di situ. Kemudian saya lama nggak ibadah. Kemudian saya ada masalah. Kemudian saya tergelitik karena kantor saya itu di Monas ya. Kemudian saya kan dekat katedral. Saya ke katedral. Di situ waktu itu ada yang ngajar itu Romohani. Waktu ibadah Romohani. Beliau sampaikan waktu saya baru pertama ibadah ya. Tuhan itu mencari kita, mencari orang-orang yang remuk redam hatinya. Di situ saya nangis dan merasa kehadiran Tuhan dalam diri saya. Nah,
yang ingin saya tanyakan terkait dengan pengalaman rohani saya ini, apakah sebenarnya kita yang mencari Tuhan atau Tuhanlah yang memilih kita? Karena ketika saya ibadah itu Tuhan yang memilih kita. Itu seperti apa Bang Yosef? Terima kasih. Oke. Sejak semula bahwa Allah tidak pernah memisahkan diri dari kita. Dalam kitab Kejadian kita tahu bahwa Allah mencari kita. Ketika di dalam kejatuhan Adam bersembunyi. Allah dengan penuh kasih sayang berfirman, "Di manakah engkau?" Gitu. Justru yang bersembunyi, yang memilih untuk menghindari adalah Adam. Betul nggak teman-teman? Allah tetap loh, walaupun pada saat itu kita bisa menilai bahwa begitu baiknya Allah dikhianati, tetapi Allah tetap mengasihi dengan mencari. Begitu. Maka ketika berbicara mengenai keselamatan, justru sejatinya sejak semula Allah sebenarnya tidak menginginkan keterpisahan baik secara jasmani maupun rohani dengan manusia, dalam artian bahwa berbicara mengenai kejatuhan dosa, berbicara mengenai keselamatan. Sesuai dengan 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4, bahwa Allah menghendaki setiap manusia untuk diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4. Ya. Jadi berbicara mengenai tadi pertanyaan kamu itu sudah terjawab ya. Kamu bisa baca dalam kitab Kejadian. Kemudian berbicara tentang pilih. Sebenarnya Allah tidak memilih secara bahasa atau secara definisi ada yang selamat dan tidak selamat, enggak. Semua manusia, sekali lagi tadi saya sudah bilang, Allah kehendaki untuk selamat. 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4. Inilah yang berkenan di hadapan Allah Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan, semua loh ya, dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi sekali lagi berbicara mengenai keselamatan, Allah yang kita kenal, Allah yang kita sembah, Allah Tritunggal Maha Kudus, menghendaki supaya semua orang selamat. Buktinya di mana? Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 19 sampai 20 dikatakan apa? Pergilah dan jadikanlah semua bangsa. Kata Tuhan Yesus tuh. Tuhan Yesus yang bilang, semua bangsa muridku. Tidak hanya pergilah dan pilihlah dari semua bangsa itu untuk menjadi muridku. No, perhatikan. Kata ini sangat-sangat jelas. Yesus bilang pergilah dan jadikanlah semua. Disuruh jadiin semua bangsa murid, artinya memang betul Allah menghendaki supaya semua diselamatkan. Bukan pergilah dan pilihlah dari semua bangsa. Semua. Bukan disuruh pilih. Maka ketika ada orang yang mengatakan Tuhan memilih, saya langsung bilang, kita bukan dari Saracen guys. Saracen itu berbicara mengenai takdir. Hello. Ya. Predestinasi itu hanya single, bukan double. Artinya Allah hanya menetapkan mengenai keselamatan, bukannya kebinasaan. Artinya ketika Dia tidak memilih kamu, berarti kamu binasa? Enggak. Itu bukan karena pilihan, Allah sendiri yang memprogram. Enggak karena kamu, kehendak bebas kamu tidak kamu manfaatkan dan tidak kamu gunakan dengan baik. Makanya kita berbicara mengenai iman adalah anugerah yang Allah berikan. Anugerah itulah yang harus kamu terima. Gak bisa kamu diem tiba-tiba dapat treng gitu. Gak bisa. Kamu harus terima itu. Kamu harus kejar itu. Kan Yesus nyuruh. Apa kata Tuhan Yesus? Carilah dahulu tentang kerajaan Allah. Yesus gak bilang tunggulah nanti kerajaan Allah mampir ke kamu. Kan gitu. Ada orang-orang yang berpemahaman bahwa gak usah. Allah telah menetapkan sejak semula manusia selamat dan tidak selamat. Loh, Yesus nyuruh semua cari. Kalau Yesus mau cari, kamu mau bilang Yesus itu ngeprank. Kalau semua sudah ditetapkan. Kalau semua sudah ditetapkan, ngapain Yesus nyuruh cari? Carilah dahulu kerajaan Allah. Maka segala sesuatu akan ditambahkan kepada kamu. Gimana? Bertentangan, kamu bukan mengajarkan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Orang Tuhan Yesus mengajarkan semua orang supaya bisa memahami bagaimana kerajaan Allah, disuruh mencari. Dengan kehendak bebasmu. Cari, gak apa-apa. Silakan cari itu. Kata Tuhan Yesus, itu kan membuktikan kehendak bebas itu. Kalau kamu nggak mau cari, ya sudah. Kata Tuhan Yesus apa? Binasa dalam dosamu. Selesai. Yesus nggak mau ribet, para rasul juga nggak mau ribet. Nggak percaya, sudah. Kan gitu. Ketika para rasul diperhadapkan dengan orang-orang yang tidak percaya dengan Kristus, dengan keselamatan yang dibawakan olehnya melalui para rasul untuk diwartakan, mereka tidak ambil pusing. Ya kan?
Mereka tidak menuruti kemauan para orang-orang tidak percaya dan skeptis itu. Mereka justru udah deh, saya lebih baik menderita dan martir demi iman daripada saya harus mengikuti kemauan kamu. Jadi berbicara mengenai keselamatan, sekali lagi bro, itu adalah kehendak sejak semula Allah, bukan manusia, bukan Allah yang memisahkan diri, tetapi manusia yang memisahkan diri. Begitu, bro. Baik Bang Joseph. Jadi yang kemudian yang saya tanya terkait dengan pengalaman rohani saya, apakah memang benar neraka dan surga itu ada, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika saya memutuskan ya untuk beribadah sampai dengan sekarang, ibadah untuk Katolik, walaupun memang saya sedikit kesulitan ya untuk proses katekumen maupun baptis, itu bagaimana kiranya terkait hal tersebut? Apakah katekumen itu wajib dan baptis itu diwajibkan untuk saya, dan kalau saya tidak dibaptis itu seperti apa? Terima kasih. Oke, berkaitan dengan surga dan neraka itu ada atau enggak? Kita baca dalam Alkitab pada saat ada namanya Santo Stefanus Martir yang dalam Kisah Para Rasul, yang dia melihat Allah Tritunggal Maha Kudus, ya toh, itu di surga, dan itu mengalami penglihatan, dan itu dicatat dalam Alkitab. Itu bukti bahwa itu ada. Jadi sekalipun berbicara mengenai bukti secara fisik, ya mas ada yang ngefoto, balik-balik ngerekam video, ada surga nih saya tunjukin nih, enggak. Ya, itu mengenai beatific vision, dan itu adalah penglihatan karunia, penglihatan, dan itu bagaimana yang dihadapi oleh Santo Stefanus Martir. But sejauh kita memandang bagaimana surga adalah keadaan yang sungguh nyata dan ada, karena memang Kristus sendiri yang menyediakan dan Kristus sendiri yang memberikan, dan kepastian itu berbicara mengenai otoritas. Ya sekali lagi, kalau nggak ada otoritas ya memang kita akan meragukan, tapi karena ada otoritas jadi kita tahu surga dan neraka itu ada. Karena Yesus sendiri sangat mempunyai otoritas dalam membicarakan tentang surga dan neraka, bro. Kamu bisa banyak itu baca dalam Alkitab, Matius 16 ayat 18 sampai 19, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Itu kan berbicara, ketika berbicara neraka, Matius 16 ayat 18 itu kan dikatakan Tuhan Yesus, dan engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kata alam maut ini adalah, kalau teman-teman baca dalam bahasa Inggris, itu adalah the gate of hell shall not prevail against it. The gates of hell loh. Yesus bilang pintu gerbang neraka. Jadi ketika Yesus bilang ada surga juga, Yesus juga bilang ada neraka. Maka ketika berbicara mengenai otoritas itu, bahkan ketika berbicara otoritas yang Yesus dirikan di atas Rasul Petrus, gereja itu yang memberikan pengajaran, gerbang neraka tidak akan sanggup untuk mengalahkannya. Alam maut tidak akan sanggup untuk mengalahkannya. Nah, kemudian berbicara mengenai katekumen. Katekumen itu wajib, kenapa? Ya tadi Matius 28, 19-20 lagi. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Yang pertama kali dilakukan apa? Dimuridkan dulu atau dibaptis? Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah. Dimuridkan dulu baru dibaptis, benar nggak? Pengajaran itu harus, ya. Pengajaran itu memang harus, wajib. Yesus sendiri yang ngomong. Dimuridkan dulu baru dibaptis. Setelah dimuridkan baru dibaptis. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dimuridkan dulu, diajarin dulu, dikenalkan dulu. Oh, kamu nggak bisa langsung tiba-tiba datang ke saya, Joseph, saya membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Celup. Ya saya harus tahu dulu. Ini Yesus siapa? Ini Allah Bapa, Putra, Roh Kudus ini siapa, kan gitu. Ya. Jadi saya harus tahu, nggak bisa sembarangan seperti itu. Diberikan bimbingan, diberikan pengajaran, diberikan petunjuk. Aduh, error lagi nih.